Bismillahirrahmanirrahim. Kolbun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. Kajian pada pagi hari ini satu ayat yang kedua dari surat Al-Hijr, surat yang ke-15. Terjemahan ayat itu bila kita lihat dalam terjemahan Quran kita, seringkali atau selalu orang-orang yang kafir menginginkan mereka seandainya bisa menjadi orang yang beragama Islam. Ayat itu tentu saja harus kita lihat tafsirannya. Apakah ingin Islamnya itu ketika masih di dunia, atau ingin Islamnya setelah berada di akhirat? Kalimat laukanu muslimin, seandainya mereka menjadi orang-orang yang muslim. Kita sering baca beberapa ayat, misal inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Tentu saja poin pertama yang harus kita pahami, ma huwal Islam. Islam itu apa? Baik secara logoh, bahasa, etimologi, atau secara istilah, terminologi. Secara bahasa, Islam artinya aslama yuslimu Islam, tunduk taat, berserah. Ada yang mengartikan Islam selamat. Secara bahasa begitu. Contoh pada hadis al-muslimu man salimal muslimun. Orang Islam itu orang yang muslim yang lainnya selamat dari ucapan dan tindakannya. Muslim yang hakiki, yang benar adalah muslim yang muslim lain merasa aman, nyaman dengan ucapan dan tindakannya. Jadi kalau kita ucapan, tindakan kita menyakiti muslim yang lain, Islamnya belum beres. Secara istilah, para ulama memberikan takrif yang berbeda, tapi tak ada perbedaan.
Ada yang mengartikan Islam itu adalah ad-dinu wahyun ilahiyun munazzalun ala rasulihi liyuballighahun nas. Islam itu agama wahyu, wahyu ilahi, wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada segenap manusia. Di situ ada Allah, ada Rasul, ada yang dibawa oleh Rasul untuk disampaikan kepada manusia. Dalam ta'rif yang lain, para ulama mengartikan Islam itu adalah ma wada'ahu Allahu fi kitabil karim wa sunnati nabihil karim. Agama Islam itu adalah agama apa saja yang tertera, aturan yang ada, yang tertera dalam kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan sunnah nabinya yang sahih. Di sini ditakkid, diikat pengertian Islam itu atau agama apa yang tertera dalam Al-Quran dan apa yang tercantum dalam hadis Nabi. Bila tidak ada di keduanya, maka itu bukan agama. Jadi kalau ada pertanyaan, bolehkah ruku membaca Al-Fatihah? Nah, di ruku baca Al-Fatihah. Ya, jawabannya ada enggak di hadis dan di Qur'annya ruku baca Al-Fatihah? Oh, enggak ada. Ya sudah, jangan dilakukan. Itu bukan agama. Sekalipun kata kita, Al-Fatihah lebih hebat daripada yang lainnya dalam sholat. Bolehkah sholat subuh 4 rakaat? Jawabannya ada tidak di Quran dan di sunnah, di hadis Nabi bahwa subuh 4? Tidak ada, jangan lakukan. Yang ada subuh itu adalah dalam memahami ma wada'ul fi kitabil karim was sunnati nabi sahihah. Islam itu apa yang tercantum tertera dalam Quranul Karim, Al-Quran, dan apa yang termaktub dalam sunnah Nabi. Nanti luas penjabarannya terkait dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, tidak mesti seluruhnya dilakukan oleh kita. Karena itu bukan masuk pada urusan agama. Jika tidak ada perintah dan tidak diperintahkan oleh Nabi, ya. Nabi jalannya cepat, apa kita harus cepat juga? Nabi pernah tidur ngorok, apa ngorok itu sunnah? Nabi bangun masjid dari batang kurma, pelepah kurma, apa kita sunnah bikin masjid dari kurma, pelepah kurma? Itu kan tindakan Nabi. Nabi minum 1 gelas, makan 1 piring bersama Aisyah. Apa sunnah nanti suami istri makan harus 1 piring 1 gelas dalam minum? Nah, itu kan harus dikaji gitu ya. Karena banyak yang memahami sunnah 1 gelas sama istri. Kalau nggak sudah 1 gelas nggak nyunah. Ada yang begitu memahaminya. Dan ini bagian yang seringkali orang menyunahkan sesuatu padahal bukan sunnah. Apakah baju gamis itu sunnah? Bagaimana bajunya Abu Jahal? Abu Jahal juga gamis bajunya. Apa sunnah baju gamis itu? Tidak. Ya, sunnahnya, aturannya menutupi aurat. Aurat wajib ditutupi. Bentuk pakaian seperti apa, mau gamis, mau apa, yang penting menutupi aurat kita. Kalau sunnah Abu Jahal juga pakaiannya gamis. Pakaian orang kafir zaman Nabi gamis semua, nggak ada yang tidak gamis. Pakai udang-udang semua begitu.
Ya, jadi masalahnya ya jangan ada pertanyaan apa kopiah itu sunnah. Itu memang enggak, itu mah al-adah, adat masing-masing tempat tak masalah, bahkan al-adah muhakkamah. Adat jadikan satu ketentuan sesuai dengan aturan adat masing-masing asal tidak menyalahi agama. Apakah pengantin menginjak telur itu sunnah, haram, musyrik atau bagaimana? Pengantin nginjak telur, harusnya digoreng, direbus, diinjak sama, kan gitu. Nah itu bukan masalah urusan dunia, di situ ada keyakinan. Kenapa telur yang diinjak? Ya, kenapa kendinya dipecahkan? Udah mahal-mahal beli, nyarinya susah, udah dapat dipecah lagi. Ya. Nah itu kan semata-mata bukan karena adat, tapi kita lihat secara syariat boleh atau tidak. Islam mengajarkan tidak boleh mubazir, ya kan? Makanan buang. Ini telur diinjak, daripada diinjak mending digoreng. Nah itu tanggung jawab KUA itu mah dalam acara pernikahan. meluruskan yang tidak lurus secara syariat begitu. Iya, diluruskan. Aduh, kendi sayang. Ya kan? Beras ya, dibuang-buang gitu kan. Ya, sudah nampak di situ kalau tanpa agama ya berat kita. Jadi Islam itu apa? Apa yang tertera dalam Quran? Apa yang tercantum dalam hadis Nabi? Jika tidak ada di keduanya, maka itu bukan agama. Jadi kita tak boleh campur tangan. Kita hanya melaksanakan apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasul contohkan, itu saja. Agama itu mudah. Yang ada kita kerjakan, yang nggak ada jangan. Ada satu keluarga kalau Ramadan puasanya 40 hari. Ada satu keluarga Cirebon nih, kalau Ramadan saumnya 40 hari, nambahin 10 hari atau seminggu. Kita beres nih 29 atau 30 hari, mereka nyambung 10 hari lagi. Apakah itu agama? Bukan. Karena tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis gitu. Jadi sudah capek tidak kepake sama Allah. Ya. Makanya rusaknya Islam itu oleh dua golongan. Satu oleh orang yang alim mutahattik, orang yang ngerti, orang yang pintar tapi ngaco dia. Yang kedua oleh jahilun mutanasik, orang yang bodoh rajin ibadah. Orang yang alim ngerti tapi ngaco, walaupun ia tahu mana yang benar dilabrak saja gitu. Yang kedua oleh orang yang bodoh rajin ibadahnya. Yang tadi tuh saumnya rajin sampai 40 hari. Kedua golongan ini jadi ikutan. Tuh lihat, bapak itu merajin ibadahnya hebat, saum Ramadan juga 40 hari. Jadi ikutan sama yang lain. Ya. Pak itu juga yang kiai begitu, kita juga begitu Jadi ikutan, rusaklah Islam kalau sudah begitu. Jadi Islam rusak oleh dua golongan, oleh alimun mutahattik, oleh jahilun mutanasik. Orang alimnya yang ngertinya ngaco, orang bodohnya giat ibadah tapi tak pakai aturan dari Allah dan Rasulnya. Nah, terkait dengan ayat 2 dari surat Al-Hijr ini, ada poin penting yang kita bisa memahami, karena sudah sejak lama orang memahami, ada yang punya pemahaman, orang Islam bila sudah masuk ke neraka, maka selamanya di neraka. Tak akan ada jatah untuk masuk surga. Banyak yang punya pemahaman seperti itu. Orang Islam kalau masuk neraka sudah selamanya, kholidina fiha abadan, begitu katanya. Dan pemahaman seperti ini sudah jauh-jauh di zaman Ibnu Abbas masih ada. Di zaman Ibnu Abbas masih ada, sudah ada orang-orang yang punya pemahaman bahwa orang Islam kalau masuk ke neraka, maka ia selamanya di neraka, tidak ada jatah untuk masuk surga. Sampai Ibnu Abbas dikatakan, Anda ini tuli, Anda ini buta.
Kan siapa yang sudah masuk ke neraka, siapapun, maka kholidina fiha abadan. Ayat yang manapun bila sudah cerita tentang neraka, maka kalimatnya kholidina fiha abadan, selamanya. Ibnu Abbasnya marah. Ibnu Abbas marah karena dikatakan dari ucapan yang tidak layak kepada seorang sahabat, Anda ini sudah buta, Anda sudah tuli, tak bisa lihat ayat, hatinya sudah buta, tertutup, melanggar ayat menurutnya. Kata Ibnu Abbas, kalau Anda baca ayat, ada kalimat kholidina fi abadan, baca ayat sebelumnya, baca ayat sesudahnya. Jangan kamu jadikan yang khos jadikan umum, am. Itu ayat khusus untuk orang kafir, bukan untuk orang muslim. Lafaz-lafaz yang manapun dari sekian banyak lafaz yang maknanya selama di neraka, kata Ibnu Abbas, itu lil kafirin wal munafikin. Untuk orang kafir, untuk orang munafik, bukan untuk orang Islam. Aku lebih ngerti daripada kamu tentang Quran. Begitu kata Ibnu Abbas. Ya sahabat. Dan Ibnu Abbas adalah ahli tafsir. Turjumanul Quran. Sebagai jubirnya Quran Ibnu Abbas. Yang dapat doa dari Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alimut ta'wil. Ya Allah, berikan pemahaman agama yang mendalam dan tafsir Quran yang benar. Maka terkait dengan ayat 2 ini, para ulama ahli tafsir mencantumkan berbagai hadis terkait dengan ayat yang tadi. Dalam At-Tabrani, dalam hadis-hadis yang lain, dalam Ibnu Katsir, dalam tafsir-tafsir yang lain, memuat beberapa hadis Nabi terkait dengan ayat itu. Supaya nanti kita memahami apakah betul orang Islam yang masuk ke neraka itu selamanya. Bacakan ayat 2 dari surat Al-Hijr. Apa? Seringkali orang-orang kafir menginginkan andai mereka bisa masuk atau bisa beragama Islam. Kapan? Ketika mereka masuk ke neraka. Orang Islam pun masuk ke neraka, tapi nggak semuanya. Ketika mereka masuk ke neraka, yang musyrik, yang kafir ke neraka, termasuk yang munafik. Orang Islam pun ada yang masuk ke neraka, bahkan banyak. Lebih banyak yang mampir dulu ke neraka daripada yang langsung ke surga. Semoga kita nggak mampir. Ketika sudah bersama-sama di neraka, masuk di neraka bersama orang kafir, walaupun bersama-sama tapi rasanya berbeda. Kita bisa baca beberapa dalil orang pemimpin yang sesat dan menyesatkan, hukumannya 3. 1, pemimpin duluan ke neraka daripada pengikutnya. 2, dilipat gandakan hukumannya karena sudah menyesatkan sekian banyak orang. 3, dicemooh, diejek oleh pengikutnya. Di dunia disanjung, dipuji, dimuliakan, bahkan digotong, begitu diusung. Di akhirat nanti malah dimasukkan ke neraka, kemudian diejek oleh pengikutnya. 3 kerugian bagi pemimpin yang sesat dan menyesatkan. Orang kafir masuk ke neraka, orang Islam pun masuk ke neraka. Lalu ditanya, bukankah kamu agamanya Islam? Ya. Kata orang kafir, fama agna ankumul Islam fasirtum ma'ana fasirtum finnari ma'ana. Islam kamu tidak manfaat. Kata orang kafirnya, Islam kamu tidak berguna, iman kamu tak manfaat. Buktinya kamu sama saja dengan saya di neraka. Allah Maha mendengar, ya, Allah Maha mendengar percakapan antara orang Islam yang ada di neraka dengan orang kafir.
Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala fayaghdabullah. Allah murka. Allah murka. Murka dari pernyataan orang kafir, tak ada gunanya iman. Tak ada gunanya Islam. Buktinya kamu sama dengan kami di neraka. Apa gunanya Islam kalau begitu? Allahnya marah. Bifadli rahmatih. Dengan rahmat, dengan karunia rahmat, pemberian rahmatnya Allah marah. Maka Allah bebaskan orang-orang Islam yang ada di neraka. Dengan menyuruh para malaikat, dengan mempersilakan Nabi pun membebaskan, dan orang-orang yang beriman. Makanya yang berhak memberikan syafaat 3 golongan. Merujuk kepada berbagai hadis, diantaranya hadis Bukhari. Yang pertama, malaikat. Malaikat ngasih syafaat, ngasih pertolongan. Iya, orang bisa mentas di neraka, siapa yang mengeluarkan kalau bukan malaikat? Mentas sendiri nggak bisa. Ya, dalamnya neraka, jurangnya sangat dalam, tak mungkin bisa mentas sendiri, keluar sendiri. Maka Allah perintahkan malaikat untuk membebaskan mereka. Demikian para nabi, para rasul, dan orang-orang beriman yang lainnya. Terkait dengan orang beriman memberikan syafaat, maka berbagai hadis pun muncul di situ. Di antaranya ulama bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Tapi ulama yang benar ya, bukan ulama yang ngaco. Kan ulama ada 2. Ada ulama khair, ada ulama su. Ada ulama yang baik, ada ulama yang tidak baik. Ulama yang tidak baik hidupnya hanya untuk dunia. Agama sebagai kedok, yang ia ajarkan bukan ajaran Nabi tapi ajaran yang lain. Nah, ulama yang benar, ulama yang al-ulama warasatul anbiya, mewarisi daripada ilmu Nabi, dan ulama dinyatakan oleh Nabi khulafai, pengganti aku sudah aku tidak ada. Maka para ulama diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Ada yang begitu banyak umatnya bisa mentas dari neraka dengan syafaat yang Allah berikan kepada ulama itu. Ada yang ada yang 40 sekian dan seterusnya. Ada yang bisa menolong untuk keluarganya saja. Ya, keluarga yang sama-sama beriman. Sebab kalaupun itu keluarganya, kalau nggak beriman, nggak ada hak untuk berikan syafaat. Syafaat dalam pengertian bisa pengertiannya adalah masuk surga tanpa hisab. Termasuk nanti yaumul qiyamah, orang berkumpul di taman surga, sekian kali pertemuan tidak lihat si A, si B, si C. Karena sekian kali pertemuan di taman surga tidak lihat si A, si B, si C, maka ia nanya, ya Rabbi aina ikhwanuna yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Ya Tuhanku, mana teman saya dulu di dunia, sama-sama sholat, sama-sama saum, sama-sama beramal, mana ya Allah? Kata Allah, silakan pergi cari, barangkali mampir di neraka, keluarkan. Itu teman yang soleh bisa bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Teman yang soleh, teman yang ketika kita salah kita luruskan, kita dinasihatin di saat kita salah. Sampai ke akhirat teman yang soleh akan menolong juga kepada kita. Tapi kita jangan menjadi orang yang ditanyakan nanti, menjadi orang yang bertanya mulu. Paling tidak kita tidak menjadi orang yang ditanyakan karena sudah aman di surga. Nah, kembali pada ayat yang tadi. Ketika orang kafir bertanya, bukankah Anda agamanya Islam? Iya. Berarti Islam Anda, iman Anda tidak berguna. Buktinya, Anda dengan kita, orang-orang kafir, sama-sama di neraka. Allah marah. Allah marah. Maka Allah bebaskan, Allah keluarkan, baik oleh malaikat, oleh para nabi dan rasul, oleh orang-orang yang beriman, bahkan ada yang dibebaskan oleh Allah sendiri. Siapa yang dibebaskan oleh Allah sendiri? Yakni orang-orang yang kelasnya kelas gosong, tak ada kebaikan sedikit pun. Yang Nabi menjulukinya golongan muflisun, orang-orang yang bangkrut. Pahala yang ia bawa, pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala hajinya, pahala yang lainnya habis untuk membayar kepada sekian banyak orang yang ia zolimi.
Ketika dia hidup membunuh si A, si B, si C, penjarakan si A, si B, si C, fitnah sekian banyak orang, ya hutang sana sini niatnya tak mau bayar. Nah itu yang membuat dirinya muflis, bangkrut pada hari kiamat. Maka dia masuk ke neraka lama sekali sampai gosong pisan, pakai pisan menegas. Karena gosongnya ada dua, ada kodis wadu, ada kodim tuhisu dalam hadis Bukhari, dalam hadis Muslim. Orang masuk ke neraka yang lama sekali, ada yang kodis wadu, ada kodim tuhisu, ada yang gosong biasa, ada yang gosong pisan. Yang gosong biasa ada sedikit kebaikan, yang gosong sekali tak ada kebaikan karena habis untuk membayarnya, tapi mati tidak dalam keadaan musyrik. Nah, ketika Allah mendengar percakapan mereka dan ungkapan orang kafir, percuma iman kamu, percuma Islam kamu, ternyata sama saja nasibnya di neraka bersama-sama dengan kami, maka Allah marah. Maka Allah perintahkan malaikat, perintahkan nabi, perintahkan orang beriman agar mereka bisa bebaskan orang-orang yang ada di dalam neraka. Ketika orang Islam mentas dari neraka semuanya, maka orang kafir tadi yang sudah mengatakan imanmu tak manfaat, Islammu tak berguna, ia mengatakan qalu ya laitana, ya laitana, duhai alangkah baiknya kalau kami beragama Islam, fanakhruju fakharaju kama kharaju, supaya kita bisa keluar dari neraka sebagaimana orang-orang Islam itu bisa keluar dari neraka. Jadi kalau kita baca tafsirannya, apakah orang Islam yang masuk ke neraka itu selamanya atau tidak? Tidak. Ayatnya ayat 2 dari surat Al-Hijr. Mereka orang kafir seringkali mengeluh ingin mereka itu beragama Islam. Kenapa mereka ingin beragama Islam? Karena sudah melihat dengan matanya sendiri orang-orang Islam bisa dibebaskan mentas dari neraka menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup barangkali mengawali, mangga kalau ada pertanyaan. Baik, barangkali ada yang ditanyakan, ini menarik sekali. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagai orang Islam, orang Muslim, dari lahir kita diberikan itu sebagai orang Islam. Karena kita dari pula kita dari sebagai orang Islam yang ada dalam Islam, dan sampai sekarang kita alhamdulillah semua menjadi orang Islam. Tapi di sisi lain ada yang ada sebagai orang kafir. Orang kafir penting, saya akan dididik sebagai orang yang awalnya seperti itu. Mereka sampai dewasa tua dan meninggal juga menjadi orang kafir. Nah, di sini mungkin orang-orang tersebut juga tidak tersebut, ada yang tidak tersebut sementara dengan oleh ajaran Islam seperti itu. Nah itu hukum seperti apa? Karena kita alhamdulillah dihubungkan dengan awal hidup kita, mudah-mudahan mati juga sama Rasulullah SAW. Bagaimana itu untuk orang mungkin yang memang sudah tersentuh oleh agama Islam seperti dalam bikin penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik. Islam adalah sesuatu yang tertera dalam Quran, tercantum dalam hadis Nabi, merujuk kepada hadis Nabi ketika umur manusia 120 hari,
mau yang muslim atau kafir, ibu yang sedang hamil itu, maka Allah mengutus seorang malaikat untuk mencatat berbagai persoalan tentang rezekinya dan lain sebagainya. Ketika sudah 120 hari, Allah bertanya, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu dimuat di Quran, juga di hadis. Ketika umur kita, umur siapapun, sudah 120 hari dalam rahim, Allah bertanya. Tentu ini info gaib. Dan kita sudah lupa. Ruh menjawab. Ketika Allah bertanya, bukankah aku ini Rabb kalian? Bukankah aku ini Tuhan kalian? Kita dan siapapun sudah menjawab. Qalu bala syahidna. Benar, Engkau Tuhan kami siap untuk beriman dan kami siap untuk taat kepadamu. Sudah janji untuk taat ketika umur 120 hari. Tapi Ustaz, saya nggak merasa begitu. Sudah lupa. Sudah lupa, apalagi alamnya sudah beda, itu alam kandung, alam rahim, sekarang bukan di alam rahim lagi. Tapi lupanya kita ini sudah diberitahu oleh ayat, oleh hadis Nabi. Ya tapi kitanya lupa, diberitahu. Kalau Anda lupa, makanya diberitahu. Kenapa Allah bertanya demikian? Bukankah aku ini Rabb kalian, Tuhan kalian? Kenapa Allah harus bertanya demikian kepada ruh yang umurnya 120 hari? Agar di akhirat, di padang mahsyar, jangan ada pertanyaan belum sampai kepadanya risalah. Karena sudah disuruh dan sudah berjanji untuk taat kepada Allah. Hanya setelah balik. Kan masa-masa belum balik mah tak ada catatan pahala dan dosa, ya kan? Adanya catatan pahala dan dosa setelah balik. Setelah balik, setan datang kepadanya untuk merubah fitrahnya menjadi tidak fitrah lagi. Nah, yang menentukan anak itu nanti agamanya apakah Majusi, Islam, ya Yahudi, atau apapun agamanya, maka peran orang tua. Bila orang tuanya Majusi, maka pasti anaknya diajak beragama Majusi. Bila orang tuanya Yahudi, Hindu, Buddha dan sebagainya, maka pasti diajak untuk ke situ. Bila orang tuanya Kristen, ya pasti diajak untuk Kristen. Anak terpengaruh dan terbawa oleh keluarga. Yang kedua oleh lingkungan. Oleh lingkungan. Dari rumahnya orang tuanya benar Islamnya, dia benar Islamnya, setelah kuliah jadi nggak benar. Teman-teman kuliahnya, kok ternyata begitu akidahnya, begitu keyakinannya. Kok pulang bawa anak, mana suamimu? Udah pisah lagi, cuman 10 hari sama dia. Ya kan? Sama orang Syiah gitu. Ya, nikah mut'ah, saksinya cukup meja, tak perlu ada KUA gitu. Nah, rusak tuh karena lingkungan. Jadi lingkungan, keluarga menentukan. Walaupun Allah sudah ngasih bekal dari awal dan dia sudah berjanji bahwa akan taat kepada Allah. Setelah balik maka dipengaruhi oleh setan melalui orang tuanya, melalui lingkungan sekitar. Jadi bagaimana kalau yang dari kecil sampai dari masa belum balik sampai balik kemudian meninggal dunia, agamanya tidak Islam karena yang seperti tadi. Maka tersiksa karena Allah sudah meminta perjanjian kepada dan Allah sudah berikan akal. Allah berikan akal agar bisa memilih mana yang hak, mana yang batil. Maka akan ada pertanyaan juga, kenapa kamu punya akal nggak dipakai?
Di zaman ini tak mungkin risalah nggak nyampe. Ada TV, ada medsos dan sebagainya, tersebar kemana-mana. Andai tidak ada, itu pun tetap karena punya akal dituntut untuk mencari mana yang benar, mana agama yang benar, mana yang salah. Masih ingat kisah Nabi Ibrahim nyari Allah seperti apa? Ya, Nabi Ibrahim nyari Allah seperti apa? Ketika bintang muncul, ia sembah, ini Tuhanku, bintang. Kemudian tenggelam, Tuhan mah tidak mungkin tinggalkan aku. Muncullah kemudian bulan, wah ini lebih gede lagi, terus sampai punya kesimpulan, aku akan beribadah kepada yang menciptakan itu semua. Nah, itu artinya dikasih kotak akal tapi kemudian dipakai. Dan manusia kenapa sesat? Karena dikasih akal tidak dipakai. Maka manusia yang itu lebih sesat daripada kita. Nah, ada yang tolak. Kamu akan kemarin tahu kamu mau lupa. Dari zaman dulu zaman Nabi yang jadi persoalan, kenapa orang-orang kafir itu tak mau ikut Nabi? Karena mereka sudah punya keyakinan bahwa wajahnya alaihi apaan, sudah punya keyakinan bahwa yang dapat dari nenek moyang itu benar, tidak salah. Dari dulu Nabi datang menyampaikan jangan menyembah patung, kata Nabi, ya? Ditolaknya karena ini sudah melanggar ajaran yang mulia. Muhammad datang membimbing membawa agama baru, kata mereka disuruh beribadah kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Kami beribadah kepada patung jelas kelihatan. Ini ajaran kacau ini Muhammad ini, gitu. Suruh menyembah Allah katanya tidak kelihatan. Apa kita beribadah kalau Tuhan tidak kelihatan? Harus ada jelasin Pak Tuhannya. Dari yang paling kecil sampai yang paling gede. Kenapa mereka menolak? Karena sudah punya keyakinan. Sudah punya keyakinan bahwa apa yang didapatkan dari nenek moyang itu benar. Ada Islam meluruskan yang benar itu apa yang tertera dalam Quran, apa yang tertera dalam hadis Nabi. Jadi jangan benar kata kita. Benarnya harus kata Allah. Kata Allah yang benar itu bagaimana? Kan gitu. Menurut kita benar, belum tentu menurut Allah itu benar. Kalau sudah menurut Allah benar, maka kita sebenarnya. Kalau berarti kita itu yang mengumpama. Ada otak kita seringkali tidak sampai. Orang ibadah haji mencium hajar aswad atau merapat atau isyarat, menurut otak kita akan masuk. Apa yang batu dicium? Kan begitu. Tapi karena Nabi mengajarkan demikian, lakukan. Itu kebenaran. Ya kan? Kita tuh apa-apanya. Yang bikin batal untuk kita yang dibawa. Tentu. Tapi ini nggak pernah dicuci kita tuh jam lagi. Kan nggak ngerti otak kita. Ya kan? Lakukan seperti itu ketika batal untuk kita karena kentut. Ya, yang kentut gak usah dicuci. Kenapa? Contohnya tidak mencuci yang kentutnya, cuci anggota ya. Begitu contohnya. Jadi kita ngerti, laksanakan begitu aturannya. Tapi kita kan salah nih Allah nih Rasul nih. Yang bikin batal yang dibawa, tapi nggak dicuci pasangan. Dan kata kita, kata syariat Islamnya, kata Allahnya, yang benar tadi. Ya, jadi batal nggak usah dicuci. Sekalipun otak kita tidak masuk. Sampai sekarang kita nggak ngerti bahwa kalau bagi waris laki-laki 2 bagian, kalau 1 nggak ada nih. Itu sudah dari Allah terima. Ya kan? Itu sudah pokoknya. Kalau dari Islam itu ya, laki-laki boleh yang dari 1 istrinya kalau nggak boleh. Tapi sampai surga nanti laki-laki sudah 1 istrinya. Begitu dari Allahnya, baik manis terima. Dia semuanya masuk di otak kita. Itu contoh. Jadi kalau sudah datang syariat, tinggalkan sesuatu yang kita sudah dapat di sini. Kalau salah tinggalkan. Ambil yang benar dari Allah dan Rasulnya. Kalau pengen serah. Tapi nggak mau terima.
dari zaman dulu juga kalau sudah punya keyakinan lagi susah. Tapi kita tidak boleh putus asa yang namanya dakwah. Ya, kita menyampaikan diterima atau tidak dan karena kita gagal. Ukuran berhasil seseorang bukan karena sedikit banyak dia ngaji. Ya kan? Orang ketika sudah tahu kebenaran menyampaikannya dan diterima ternyata dan katakan gagal, dia sudah berhasil mendapat pahala dari Allah karena sudah mengemban tugas. Ada nabi yang umatnya cuma 12 seperti Nabi Isa. Atau Nabi empat cuma dua, ada Nabi yang punya umat berarti berhasil. Kalau kita melihat berhasil menghibur dari pengikut. Tapi karena Nabi sudah menyampaikan risalahnya, tugas dari Allah, maka Nabi sudah berhasil dapat pahala dari Allah dalam melaksanakan tugas. Adapun nanti ikut atau tidak, sadar atau tidak, dan tak tidak bukan wewenang Nabi yang mengemban risalah. Jadi kalau kita dakwah ditolak, jangan kecil hati. Kita sudah berhasil dapat pahala urusan kita. Ya kan? Kenapa kita sudah kecewa? Karena kita pengen kalau kita dakwah harus ikut kita. Ya kan? Kita sampaikan diterima alhamdulillah, tidak urusan dia. Kita sudah berhasil, kita punya ilmu, aman dari Allah, punya ilmu sampaikan walaupun satu ayat. Kan? Bagi bukan walau kanan. Nah, sampaikan kebenaran walaupun punya satu kebenaran. Kata bapaknya, nah, kalau minum tangan kanan coba besok tangan kiri lah, tangan kiri lah. Gak usah emosi bapak. Ya kan? Wah, apa berarti kan sadar. Butuh waktu, kadang-kadang malah sadar, setelah kita sadar. Kadang-kadang anak kita sadarnya, solehnya setelah kita sadar. Saat kita masih hidup, nggak nampak solehan. Jadi kita sudah meninggal dunia, itu semua pesan bapak. Itu bisa begitu. Jadi berhasil, kadang Allah menetapkan tidak mesti disaksikan kita masih ada. Kita sudah meninggal, anak kita menyerahkan taat. Itu jadi banyak orang tua. Itu barangkali jadi tetap semangat untuk menyampaikan hak kebenaran, diterima atau tidak, urusan yang bersangkutan hanya dalam menyampaikan perlu bil hikmah wal mau'izah. Harus bijak menyampaikannya. Jangan berubah apa sudah emosi. Yang terima ini warga harus tinggallah. Jadi harus dengan bijak. Karena isi dakwah itu adalah mengubah hati yang keras, yang kafir untuk lembut beriman kepada Allah. Caranya dengan lemah. Baik, saya kira sudah cukup sebenarnya. Kita tunggu sampai dulu. Apa yang mau kita dulu? Khotimah mudah-mudahan sedikit demi sedikit ilmu kita bertambah. Karena wasilah untuk meraih surga Allah adalah dengan setelah kita Islamnya dari bayi dari umur 120 hari kita Islam sampai sekarang kita masih di Islam. Semoga bisa dipertahankan sampai akhir hayat kita dengan lebih banyak. Makanya mencari ilmu itu wajib karena untuk menjaga fitrah kita. Tanpa ada kajian, tanpa ilmu, maka bisa jadi iman kita malah hilang dalam benak hati. Allah maafkan lana wa rahmatuhu alaina innaka antal rahim. Allah maafkan lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.